Kalau itu nggak usah diajari lah, kami sudah siapkan banyak strategi. Tapi ajari saudara Jokowi jujur saja dan nggak melanggar undang-undang saja. Undang-undang itu nggak dilanggar kalau ada orang melaporkan. Siapa yang melaporkan? Siapa yang dilaporkan? Terbuka saja. Hei Jokowi, siapa yang kau laporkan? Abraham Samad misalnya, Roy Suryo misalnya, Kurnia Tidorani, nggak ada masalah juga. Tapi jangan membangun narasi seolah-olah tidak tahu, buang badan kepada proses penyelidikan. Begitu selesai penyelidikan muncul 12 nama. Seolah-olah nanti kalau ada tindakan yang dolim kepada 12 nama, bukan tanggung jawab saudara Joko Widodo sebagai pelapor, nanti dibuang badan kepada relawan-relawannya. Nah akhirnya adu domba dengan relawan begitu. Anda nggak perlu merasa hebat mengajarkan Pak Jokowi ya. Saya juga tidak merasa hebat terhadap saudara. Jadi saudara tadi jangan ngajari saya langkah hukum yang perlu saya tempuh dan tim saya. Itu pesan saya. Kamu tuh udah menang berapa banyak perkara. Kamu nggak usah ngajari saya. Nggak perlu menang. Saya bicara kebenaran. Kebenaran tidak peduli siapa menang kalah. Tapi harus ditegakkan. Itu pesan moralnya. Kalau kebenaran dimenangkan dengan intervensi kekuasaan tidak bernilai. Dan rakyat semuanya akan melihatnya. Ya, gantian biar dijawab dulu. Nanti saya beri kesempatan menjawab. Silakan, Bang Silver, silakan. Jadi kembali lagi kita nggak usah bangun framing-framing yang menurut saya sih nggak perlu ya. Bagaimana sekarang ini ya kan Bang Hosinuddin dan kawan-kawan memberikan argumen-argumen yang baik ya kan kepada masyarakat. Umpamanya Roy Suryo melakukan ini itu kenapa gitu loh. Jadi daripada kita melebar kepada hal-hal yang usah ngajari kami lah. Silakan berstatement. Saya paling tidak suka diajari orang lain yang sok lebih tahu dari saya. Anda ngomong statement saja yang langsung ke pokok masalah. Sebagai manusia beradab, tolonglah hormati orang. Kalau hormati saya juga nggak usah ngajari saya. Saya hormati Anda. Ya udah fokus saja kepada masalahnya. Tidak perlu bicara tentang harusnya. Anda nggak perlu mengajari presiden 2 kali. Anda siapa? Anda bukan. Saya tidak pernah mengajari Anda. Saya fokus kepada saudara Joko Widodo. Saudara bukan kuasa hukum saudara Joko Widodo. Nggak usah ngomong gede, Hosinuddin. Anda juga nggak usah ngomong besar, Sylvester. Ya, jadi intinya kau nggak perlu, kau bukan orang hebat di Republik ini. Kau juga ini. bukan orang biasa. Kau orang biasa. Kau bukan orang hebat. Iya, dia Bapak-Bapak hukum daripada Anda. Ya, Bapak-Bapak, kalau seperti ini penonton kita tidak akan mendapatkan manfaat atau informasi. Sebentar ya. Saya mau tanya satu hal dulu ke Bang Silver. Artinya langkah-langkah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya menurut Anda dari kacamata Anda sebagai praktisi hukum ya kan, itu sudah tepatkah? Kemudian kalau sudah tepat, reasonnya apa menurut Anda? Sudah sangat tepat, ya kan, termasuk Mabes Polri sudah sangat profesional, sudah sangat tepat, karena apa yang dilakukan sekarang ini sesuai prosedur hukum yang berlaku, gitu loh. Nggak ada diistimewakan, makanya saya bilang tadi pemeriksaan di Solo, karena memang yang diperiksa banyak orang, mereka harus terbang ke sana, gitu loh. Terus kemarin itu memang Pak Jokowi dalam tahap pemulihan. Ya kan, beliau diobservasi oleh dokter, memang bisa beliau katakanlah jalan di seputar Solo, tapi kalau harus naik pesawat, ya kan ada orang yang ketika diobservasi itu dokter mengatakan nggak boleh, contohnya ibu yang hamil, atau ada orang dengan kasus-kasus sakit apa gitu kan. Nah ini juga kita nggak tahu, tapi intinya waktu pemeriksaan di Polda Solo itu Polres Solo itu banyak orang lain juga diperiksa di launch itu, jadi bukan hanya Pak Jokowi yang diistimewakan. Tapi kalau halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah mendengarkan sebuah cuplikan video teman-teman yang disampaikan oleh Sylvester ini teman-teman ya, kepada salah satu narasumber di TV. Ya, dia menyampaikan di situ bahwa Sylvester ini adalah salah satu ya pembela dari Pak Jokowi teman-teman, yang dimana ya Pak Jokowi ini mengatakan bahwa ada agenda besar ya di balik pemakzulan Gibran dan dengan juga kasus ijazah palsunya. Ya tentu dalam hal ini teman-teman ya, dalam media sosial atau masih dalam perbincangan ya tentang pemakzulan Gibran dan juga ijazah Pak Jokowi ini teman-teman. Ya tentu dalam hal ini teman-teman pernah juga Ibu Megawati mengatakan bahwa ketika ya ijazahnya itu asli dan
tinggal diperlihatkan teman-teman ya. Untuk itu ya si Filister ini teman-teman ngotot, dan kita tahu bagaimana dia itu kalau setiap perdebatan atau di salah satu TV ya ada perdebatan, selalu dia itu teman-teman ya emosi dan bahkan ya tidak bisa menguasai diri teman-teman, bahkan lebih ngotot ya begitu. Nah, untuk itu teman-teman mari kita membacakan komentar masyarakat Indonesia menanggapi cuplikan video yang telah kita dengarkan tadi. Ya, di sini ada dikatakan selidiki semua latar belakang ya relawan Jokowi membela seorang pembohong dan munafik. Jangan-jangan di NKRI harga mati hanya dijadikan semboyan, padahal mereka itu bikin Indonesia ini gaduh dan terpecah. Ya, dikatakan lagi di sini si Filister bagikan tong kosong ya, berbunyi nyaring otak udang sekolah di kampus ece-ece. Ya, dikatakan di sini lagi teman-teman ya, tolong Pak SBY harus dibuktikan ya dengan pengadilan ucapan si Filister ini ya, pejilat pembayar NKRI ya, TNI juga. Gimana dengan tantangan si Filister ini, dia tidak takut bahkan mau menemui, gak usah dicari ya teman-teman. Si Filister ini banyak dia menyinggung teman-teman ya dalam hal ini ya. Dikatakan si Filister ini adalah bangke laut dan gak berguna ya buat bangsa dan negara. Ya, dikatakan lagi di sini semoga Filister ini diazam lumpuh seumur hidup ya, sampai begitu ya. Netizen Indonesia ini ya seperti begitu doanya kepada si Filister ini karena saking muatnya ya, dan saking tidak sukanya ya sama si Filister ini teman-teman, atau si Sylvester ini teman-teman. Ya, tentu dalam hal ini saya mendukung penuh Demokrat segera menempuh jalur hukum ya. Dikatakan atau tuduhan si Filister munafik terlibat tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi selama ini. Tiap acara debat TV selalu acam-acam ya, saatnya dibalik sendiri. Ingat mulutmu harimaumu ya, saatnya si Filister terjebak atas kata-kata sendiri. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan ya teman-teman. Dalam hal ini ya si Filister ini juga kalau kita lihat teman-teman, dia di acara TV selalu aja ya berdebatnya dan mengancam terus kerjanya teman-teman, dan ngotot terus ya. Ya, kita lanjut lagi teman-teman. Dikatakan di sini akhirnya si Filister kena batunya ya, jangan kau remehkan berurusan dengan SBY ya. Menjarakan saja si Filister, orang yang sok tahu hukum dan tak sopan ya. Jangan kau banggakan Jokowi. Si Filister dia dah bukan presiden RI lagi, tapi salam hormat dari saya tuh Bapak SBY dan AHY, dari saya Putra Purnawirawan TNI. Ya, dikatakan lagi di sini adalah hehehe si Filister ini Hozanuddin ya, ini orang berjuang untuk kebenaran. Anda jangan sok pintar ya. Si Filister ini sudahlah, rakyat sudah tahu semua kelicikan Mulyono. Ya teman-teman, dalam hal ini ya mari kita memberikan tanggapan ya lewat komentar dan juga